Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwanu illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kemarin sudah mempelajari yang berkaitan dengan bab hukum mim sukun, di mana bab ini terkait dalam beberapa pembahasan, yaitu 3 bab. Hukum mim sukun terkait dalam beberapa bab, 3. Yang pertama izhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, kemudian yang ketiga idgham mimi. Izhar syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim atau ba sama mim, maka cara membacanya dibaca jelas. Kemudian ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca huruf mim ini dengan digunnahkan. Kemudian idgham mimi terjadi apabila mim bertemu dengan mim, maka dibacanya sama, yaitu dengan mengidghamkan dengan cara menggunakannya. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab hukum idgham, ya. Hukum idgham. Hukum idgham ini termasuk, kalau kita lihat dari sisi, ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya, dia terbagi dalam beberapa bab. Yang pertama idgham mutama silain, kemudian yang kedua idgham mutaja nisain, kemudian yang ketiga idgham mutaqaribain. Ya, hukum idgham kalau kita lihat dari idgham dari sisi makhraj, yang pertama yang berkaitan dengan idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain? Ya, idgham mutamasilain yaitu pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Sebagaimana contoh, fama rabihat tijaratuhum. Nah, jadi ta dengan ta, ya, ta dengan ta. Coba lihat. Fama robihat, ini yang robihat, tija. Nah, ta dengan ta, namanya huruf yang sama ketika bertemu maka tentu makhraj dan sifatnya, waalaikumsalam warahmatullah, makhraj dan sifatnya pun sama, tidak akan beda. Jadi sama. Fama robihat, coba lihat idgham mutamasilain. Kita baca untuk apa itu idgham mutamasilain. Coba lihat.
idgham mutamatsilain, pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Ya, ini sama makhraj. Ya. Apa itu makhraj? Tempat keluarnya huruf. Kalau sifat apa? Jadi bedakan antara makhraj dan sifatnya. Kalau makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Sifat apa? Iya, betul, itu contoh. Bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Tata cara keluarnya huruf. Jadi bedakan antara makhraj dengan sifat. Makhraj yaitu tempat keluarnya huruf. Sedangkan sifat tata cara keluarnya huruf hijaiyah. Paham? Ya? Jadi bedakan supaya kita paham pembahasan ini. Kalau kita tidak paham makhraj dan sifat susah. Jadi pahami dulu apa itu makhraj. Tempat keluarnya huruf. Ya. Kemudian sifat tata caranya keluarnya bagaimana. Itu perbedaan makhraj dan sifat. Ya. Sebagai contoh, idgham mutamatsilain sebagaimana yang saya tulis, fama rabihat tija. Iya. Tija rotuhum biasa ada sini. Ta dengan ta, ada yang dihitamkan itu. Ta bertemu ta. Dua huruf yang sama, tentu ketika bertemu pasti makhrajnya sama. Begitupun sifatnya ketika bertemu sama-sama, makhraj dan sifatnya sama. Jadi kalau cara membacanya jangan dibaca fama rabihat ti, jangan. Ini kan ada ta sukun namanya. Fama rabihat tija, tidak ada dikolkolakan atau disukunkan, tidak ada ya. Jangan dibaca fama rabihat tija. Dia ta langsung masuk kepada ta yang berikut. Ya, jadi fama rabihat tija yang ta sukun tidak dibaca lagi. Ini banyak di dalam Al-Qur'an. Jangan dibaca fama rabihat jangan sebut seperti itu. Ini bacaan yang salah. Tetap ta dimasukkan pada huruf ta yang berikut. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sama juga lam, contoh yang kedua, kalla bal la tukrimunal yatim. Jadi lam ketemu lam, pasti makhraj dan sifatnya pun sama. Cara membacanya tidak boleh digunnahkan. Jadi langsung dibaca, jangan dibaca kalla balela bal atau begitu. Ada karena dia baca dua, ada lam sukun. Jadi baca balalla, tidak bisa. Tetap lam langsung ke lam berikut, dimasukkan ke lam berikut. Jadi kalla bal la tukrimunal yatim. Ini yang disebut dengan idgham mutamatsilain. Paham? Paham ya? Coba antum, akhi, bacaan contoh ketiga. Ini sama huruf semua ya? Kalla bal la yakhafuna. Gini ya, saya lihat. Ini, nah, ketemu lagi lam berikut, biasa lam begitu. Tetap kalau lam dengan lam tidak dibaca ini, tak gini, atau yang ini. Nah, kal la, ini tidak iya langsung dimasukkan ke huruf berikut. Tidak boleh baca kalel lalla, tidak bisa. Kalla balla, ya begitu saja. Berikut. Ainama. Contoh ketiga. Ainama takunu yudrika
Yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Iya, kaf ketemu kaf. Artinya kaf sukun ketemu kaf yang bertasjid. Ya, yang penting sama ketika ketemu ini maka tidak dibaca kaf yang satu, dimasukkan kepada kaf berikut. Banyak kita akan dapat di Al-Qur'an. Jadi cara membacanya aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Jadi yudrikumul, jangan dibaca yudrikukumul, tidak boleh. Langsung dibaca kepada berikut. Ini yang disebut dengan idgham mutamasilain. Paham? Iya, ini hukumnya hukum idgham ya. Kita bahas permasalahan hukum idgham ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya. Ya, harus pahami makhraj dan sifat. Berikut. Iya, barakallahu fikum. Jadi idgham mutamasilain huruf yang sama ya. Sama-sama huruf. Ya, ketemu. Jadi maharajnya sama, sifatnya pun sama. Oke, barakallahu fikum, berikut. Ya, ya silakan Pak. Ya, jadi idgham mutamasilannya benar sekali, waqad dakhalu ya. Jadi tidak bisa dibaca waqadadda, tidak ada. Tidak bisa dibaca waqadadda, yang da-nya tidak dibaca satunya, langsung dimasukkan. Ya, kemudian ini masih panjang pendeknya insyaallah nanti diperhatikan ya, karena mungkin kalau kita bisa ikut insyaallah akan ada sini penyebutan huruf. Ya, berikut. So, nah, jangan memberikan sifat apa? Gunna. Faqul barakallahu fikum. Jadi faqul halaka ila an tazakka. Jadi halaka. Iya, jangan banyak di Al-Qur'an ya, kita akan dapati seperti ini. Jangan dibaca halalla atau halala, biasa orang begitu. Kacau dia membaca ini. Ya, berikut. Barakallahu fikum. Ya, contoh-contohnya sudah dibacakan. Itu idgham mutamasilain, yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya pun sama. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada bab idgham mutajanisain. Ya, idgham. Iya, afan. Di sini ada pada idgham mutamasilain afan. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua dibaca tempo gunna kecuali pada dua huruf. Ini pada idgham mutamasilain, yaitu mim ketemu mim. Dia bukan, kan sama-sama huruf. Ini sekarang sama-sama huruf. Ini juga sama. Mim ketemu mim. Idgham mutamasilain bukan. Apa ini? Mim ketemu mim. Idgham mimi. Makanya dia tidak masuk pada idgham mutamasilain. Dua huruf ini. Nun ketemu nun apa? Ya? Nun ketemu nun. Sekarang kan mim begini. Kita sudah bahas mim ketemu mim. Iya kan? Ah. Ya, sah gini. Sekarang nun ketemu nun. Idgham bi gunnah. Jadi pengecualian itu cuma dua. Mim ketemu mim, nun ketemu nun. Maka dia bukan idgham mutamasilain. Selain huruf ini yang sama, maka dia termasuk idgham mutamasilain selain dua huruf ini. Ketemu tadi yang sama-sama huruf,
pasti yang sama mahraj dan sifatnya pun sama. Idgham mutamatsilain, dibaca dengan tempo dibaca dengan tidak memberikan tempo gunnah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhraj namun berbeda sifatnya. Coba perhatikan baik-baik ya. Tadi kan sama makhraj dan sifatnya pun sama. Sekarang makhrajnya yang sama namun sifatnya pun berbeda. Di mana huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua dibaca tanpa gunnah kecuali ya ba bertemu mim dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nanti ada penjelasan. Ya, idgham mutajanisain. Contoh ini hasad ada da. Hasadtum. Da ketemu ta. Ya, da ketemu ta. Ini termasuk mahrajnya sama. Barakallahu fikum. Pasti sama. Coba lihat di atas ada contohnya di situ ya. Huruf ba bertemu dengan mim. Ya. Ini ba bertemu dengan mim. Ba ketemu mim. Situ kan pengertiannya idgham apa? Mutajanisain, pertemuan dua huruf yang mahrajnya sama, sifatnya pun berbeda. Sekarang ba ketemu mim, mahrajnya keluar dari mana? Di kedua bibir. Ba keluar dari mim keluar, tapi sifatnya berbeda. Sifat ba dia memiliki sifat apa? Ya, qalqala kayak ab. Kalau mim memiliki sifat apa? Gunnah. Jadi berbeda sifatnya. Pertemuan dua huruf yang mahrajnya sama, namun sifatnya pun yang berbeda. Sama bacaannya, ya, tetap sama. Contohnya ini, jangan dibaca hasadetum. Ini kan hurufnya sama mahraj, sifatnya pun berbeda. Ya, da dengan ta berbeda. Jadi untuk membacanya maka langsung dimasukkan kepada langsung dimasukkan kepada huruf ta. Jadi jangan dibaca hasadetum. Ya, hasadetum jangan. Tetap hasadtum, ya. Iya, hasadtum, jangan hasadetum. Sama asqalat ini ta ketemu da. Ada ya? Mahraj sama, sifatnya yang berbeda, tetap sama bacanya. Ta langsung dimasukkan ke da. Jadi jangan dibaca asqalat tapi langsung di da. Asqalat da'wa. Sama. Iya. Kemudian coba lihat di atas sa ketemu za. Sama mahrajnya karena dia keluar dari ujung lidah, sama ya, pada posisi menempel pada ujung gigi seri bagian atas dan bawah. Tapi sifatnya pun berbeda. Maka cara membacanya tidak dibaca seperti pada contoh ini. Za ketemu za. Walau annahum, tidak dibaca izo ya. Izo tidak. Tapi huruf za langsung dimasukkan kepada huruf za. Jadi izzo ya, izzalamu. Za-nya tidak dibaca karena dia langsung dimasukkan kepada huruf berikut. Jadi dibaca tanpa gunnah, sama semua. Coba baca Abdul contoh berikut. Berikut, ulang.
Barakallahu fikum. Jadi fa'amanat ta ketemu ta sama mahraj. Ya, sama mahraj sifatnya berbeda. Tetap ta dimasukkan kepada huruf ta berikutnya tanpa guna. Makanya hafal mana nanti ada pembahasan mana huruf-huruf yang mahrajnya sama, sifatnya yang berbeda. Nanti ada pembahasan. Ya, fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Ya. Jadi dimasukkan kepada huruf berikut. Jadi tadi kan ba ketemu mim, ya. Idgham mutajanisain. Ba ketemu mim, termasuk idgham mutajanisain, sama mahraj beda sifat. Bagaimana dengan mim yang ketemu ba? Maka ini bukan idgham mutajanisain. Apa ini? Ya? Ikhfa atau iqlab? Ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ya, mim sukun ketemu huruf ba. Maka cara membacanya mim ketemu ba. Maka mim sukun dimasukkan kepada huruf ba dengan tempo guna yang dipanjangkan. Jadi dijadikan huruf mim. Jadi kayak mim ba'di. Seperti itu. Mim ba'di. Contohnya ini. Ini kan boleh juga begini ya. Mim ini tidak dibaca. Tapi mim ba'di namanya ikhfa syafawi. Barakallahu fikum. Paham sampai di sini? Ini hanya bab idgham. Kemudian pada bab yang berikut yaitu idgham mutaqaribain. Ya. Idgham mutaqaribain, pertemuan dua huruf yang berdekatan mahraj atau sifatnya atau kedua-duanya. Jadi dua-duanya ini berdekatan. Nanti ada bagaimana kita mempelajari huruf-huruf yang berdekatan dengan mahrajnya berdekatan. Contohnya qaf ketemu kaf. Ya. Jadi berdekatan penyebutannya. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua dibaca tanpa guna. Contoh, lam ketemu ra. La ra. Jadi berdekatan dengan mahraj. Sifatnya pun demikian. Maka cara membacanya bagaimana? Tetap dibaca lam dimasukkan kepada huruf berikut ra dengan tanpa guna. Sama. Jadi jangan dibaca balra, bukan balra tapi barra. Ya, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Ya, wa kana Allahu 'azizan hakima. Paham? Ada yang tidak paham? Idgham mutaqaribain? Coba. Dari sini kan kita bahas mahraj dan sifatnya sama. Di sini mahrajnya saja yang sama, sifatnya berbeda. Kemudian idgham mutaqaribain ini mahrajnya dan sifatnya atau kedua-duanya ya berdekatan. Qaf dengan kaf kalau disebut berdekatan mahrajnya. Maka cara membacanya saja seperti ini. Barra, tidak boleh balra, lam sukun ketemu ra. Paham? Kemudian waqul lam ketemu ra lagi. Waqur rabbi, jangan waqul rabbi, lamnya tidak dibaca. Ya. Alam nakhluq, qaf ketemu kaf. Bagaimana cara membaca itu? Apakah dibaca alam nakhluqukum atau
luk. Nah, tetap ya huruf kaf dimasukkan kepada kaf. Ya, tetap alam nakhluqkum. Tidak boleh luqakum, tidak boleh. Jadi alam nakhluqkum. Nah, ini apa ini? Min. Apa ini? Idgham apa? Ya? Itu lukum ya idgham bi gunna. Mimma immahin. Ya kan? Wa qur rabbi zidni mana ya? Alam nakhluqukum mimma. Ya, ini kan kum ini mim dengan mim. Apa dia idgham idgham mimi. Nah, jadi sudah ada gambaran mana idgham mimi, mana idgham bi gunna, mana idgham bila gunna, ya mana idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Kita sudah punya gambarannya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Pembahasan kita pada malam hari ini itu terkait dengan hukum idgham. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ya, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.